Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, selalu ceria dan bersemangat belajar. Baiklah, pada hari ini kita kembali bertemu bersama teacher Cincing dalam pelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid kelas 3 SD. Hari ini kita masih akan lanjut pembahasan di materi kita di pelajaran 2 tentang pengorbanan bodhisattva. Nah, tentunya kalian semua masih ingat tentang materi pelajaran 2 di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kisah dari Petapa Sumedha yang berkorban meninggalkan hartanya untuk kemudian menjadi petapa, dan kemudian pada saat itu ada Buddha di Pankara yang akan lewat dan Petapa Sumedha merelakan tubuhnya terdampar di lumpur sehingga Petapa Sumedha dan para biku lainnya bisa lewat tanpa mengotori kaki mereka. Nah, ada juga cerita yang kedua, yaitu tentang pengorbanan si Raja Kera. Si Raja Kera yang sangat mencintai rakyat-rakyat keranya sehingga rela mengorbankan hidupnya agar seluruh rakyatnya selamat. Kali ini ada kisah pengorbanan Pangeran Wesantara. Nah, siapa itu Pangeran Wesantara dan apa pengorbanan yang dilakukan oleh Pangeran Wesantara ini? Baiklah, silahkan kita simak video berikut ini. Oke, Nana. Baiklah, kita mulai belajarnya di pelajaran 2 bagian yang ketiga tentang pengorbanan bodhisatta. Ada cerita tentang Pangeran Wesantara ya, jadi di sana berjudul pengorbanan Wesantara ya, terusannya Vesantara namun dibaca Wesantara. Nah, siapa itu Wesantara? Nah, mari kita simak ceritanya. Setelah meninggal, Petapa Sumedha menjalani kehidupan sebagai bodhisatta. Suatu ketika bodhisatta terlahir sebagai pangeran di kerajaan Siwi. Ia bernama Pangeran Wesantara. Nah, jadi Petapa Sumedha itu adalah kelahiran sebelumnya dari Pangeran Gotama, Pangeran Siddhartha Gautama. Sebelum menjadi Pangeran Siddhartha pernah terlahir sebagai Petapa Sumedha dan juga pernah terlahir sebagai Pangeran Wesantara. Sejak muda, Wesantara bersumpah ia akan mengurangi kemiskinan dan kejahatan dengan berderma. Raja Sanjaya, ayah Wesantara, khawatir. Raja takut putranya kena masalah karena terlalu dermawan. Jadi dermawan ini adalah suka memberi ya, suka mendermakan sesuatu, memberi dana seperti itu. Sehingga Raja Sanjaya, ayah Pangeran Wesantara ini khawatir. Suatu hari saat berjalan-jalan di negara tetangga, ia dihadang orang-orang. Mereka meminta gajah pusaka kerajaan. Wesantara sangat dermawan. Ia memberikan gajahnya. Kejadian ini membuat rakyat Siwi marah. Wesantara dianggap membantu musuh. Raja lalu mengusir Pangeran Wesantara dan keluarganya. Ia mendermakan seluruh hartanya sebelum pergi dari istana. Sepanjang jalan, Wesantara masih tetap berderma. Ia mendermakan kereta beserta kuda-kudanya. Nah, ini sifat baik yang dimiliki oleh si Pangeran Wesantara. Ia sangat dermawan. Karena Wesantara sangat baik, dewa-dewi meringankan perjalanannya. Alam pun menyediakan makanan untuk keluarganya. Wesantara dan keluarganya tinggal di gubuk kecil. Mereka membangun rumah sederhana. Nah, inilah balasan bagi orang yang baik hati. Pasti ada saja yang membantunya. Nah, seperti Pangeran Wesantara, dewa-dewi ikut meringankan perjalanannya.
Bahkan alam pun menyediakan makanan untuk keluarga Wesantara. Kedermawanan Wesantara pun sempurna. Bumi bergetar karenanya. Dewa Saka menunjukkan wujud aslinya. Dewa Saka lalu memberitahu sesuatu kepada Wesantara. Nah, Wesantara pun pulang ke kerajaan Siwi. Di tengah perjalanan, negeri tetangga mengembalikan Gajah Pusaka. Raja Sanjaya pun menyambut kepulangan Wesantara. Wesantara kemudian diangkat menjadi raja. Setelah menjadi raja, Wesantara terus berderma sepanjang hidupnya. Nah, Wesantara inilah yang pada kelahiran berikutnya menjadi Pangeran Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha. Nah, baiklah, materi pelajaran 2 telah selesai. Ya, baiklah anak-anak, itulah kisah pengorbanan dari Pangeran Wesantara. Luar biasa sekali bukan? Pangeran Wesantara yang sangat dermawan. Kedermawanan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang bakal Buddha atau disebut juga dengan Bodhisattva. Nah, siapa itu Bodhisattva? Bodhisattva adalah bakal Buddha, makhluk yang akan menjadi Buddha. Cita-citanya adalah menolong banyak makhluk bebas dari derita. Bagaimana akhirnya Bodhisattva bisa menjadi Buddha? Bodhisattva bisa menjadi Buddha karena dia tekun melatih diri, tekun melatih 10 kesempurnaan atau disebut juga dengan parami. Apa saja 10 kesempurnaan atau 10 parami itu? Kali ini teacher akan membahas kembali, mereview kembali secara sekilas. Nah, yang pertama, kedermawanan seperti sifat yang dimiliki oleh Pangeran Wesantara, gemar memberi sehingga dia memperoleh karma yang baik, hidupnya akhirnya bahagia. Yang kedua adalah kebajikan. Kebajikan ini bisa diartikan juga orang yang bermoral, menghindari diri dari berbuat jahat dan selalu melakukan banyak perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah pelepasan. Nah, apa itu pelepasan? Melepas di sini artinya rela melepaskan kesenangan-kesenangan kita untuk tujuan yang lebih mulia. Nah, kemarin teacher sudah mencontohkan kepada kalian, misalnya kalian lagi asik main, tiba-tiba mamanya minta tolong. Nah, sebagai anak yang baik, harusnya kita rela meninggalkan kesenangan kita bermain untuk menolong mama. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, yang keempat adalah kebijaksanaan. Nah, orang yang bijaksana tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang bijaksana selalu melakukan segala sesuatu demi kebaikan. Nah, bagaimana cara agar kita memiliki sifat kebijaksanaan? Nah, tentunya kita harus rajin belajar dharma, mendengarkan nasihat orang tua dan juga mendengarkan nasihat dari para guru. Selanjutnya yang kelima ada daya upaya. Nah, kita sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang siswa, seorang pelajar, daya upaya di sini bisa juga diartikan dengan tekun. Tekun apa? Tentunya tekun belajar. Parami yang keenam adalah kesabaran. Nah, kesabaran artinya tidak suka mengeluh, ya, selalu sabar dan tenang dalam menghadapi segala situasi. Yang ketujuh adalah kejujuran. Nah, kejujuran tentunya kalian tahu ya, jujur. Kalau jujur dalam berucap artinya tidak berbohong. Nah, ada juga jujur dalam tindakan. Artinya misalnya tidak suka mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, itu kalau mengambil sesuatu yang bukan milik kita sama artinya dengan mencuri atau tidak jujur. Nah, maka dari itu selain jujur ucapan juga harus jujur dalam perbuatan. Yang kedelapan adalah keteguhan. Keteguhan di sini berarti bertekad kuat untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kesembilan adalah cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini tentu saja bukan hanya cinta kasih diucapkan saja, perasaan saja, tapi kita harus berusaha mewujudkan sikap cinta kasih itu.
Parami yang ke-10 adalah ketenang seimbangan, artinya tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tidak mudah marah ketika diejek, dan juga tidak tinggi hati atau tidak sombong ketika diberi pujian. Selain memupuk 10 kesempurnaan, Bodhisattva sebelum menjadi Buddha juga harus melakukan berbagai macam pengorbanan. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh si Raja Kera. Selanjutnya tugasnya di halaman 39 ada gambar yang bisa anak-anak warnai. Dan selanjutnya di halaman 40 dan 41 ada evaluasi. Nah, teacher berharap kalian bisa mengisinya dengan baik, benar, dan tentu saja dengan tulisan yang bagus dan rapi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.